Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat bertemu kembali di ibadah Mic Ticket kita pada pagi hari ini. Masih bersama Kak Seni dan Kak Virga yang akan menemani adik-adik kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan memuji, menari, bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya benar Kak Seni. Tapi sebelumnya Kak Virga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mulaikan ibadah kita. Yang pertama, selain mempersiapkan Alkitab dan kerikma, adik-adik harus mempersiapkan hati. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi jalan-jalan ya. Pokoknya kita mau fokus untuk kita beribadah Kak Virga. Benar. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa, nanti adik kita Tirsa bahwa kita masuk dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati pemain musik, pemimpin pujian, dan guru Matiket yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Oke Kak Virga mau nyapa adik-adik semua dulu. Semuanya bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Oh kurang semangat kayaknya Kak Seni ya. Ulang lagi sekali ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke kita angkat pujian kita yang mengatakan aku kuat-kuat. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan kuasanya yang beri. Kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan kuasanya yang beri. Kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, dan aku selalu berkemenangan kuasanya yang beri. Tetap semangat Kak Iya Virga. Kak Virga, pujian tadi katakan aku kuat karena Tuhan Yesus besertaku. Iya. Kita percaya ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, maka iman kita menjadi hebat Kak Virga. Iya benar sekali adik-adik. Seperti pujian yang akan kita naikkan nih Kak Virga, imanku hebat. Imanku hebat. Tetap bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya. Imanku berakar kuat, di dalam Tuhan tak goyah. Imanku penuh kuasa dan memindahkan gunung. Di setiap pencobaan dan semua godaan dunia, di dalam Tuhan imanku semakin hebat. Imanku
semuanya hancur oleh karena iman siapa? Ya, kita semua percaya walaupun kita masih kecil, tapi kita memiliki iman yang kuat ya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat satu pujian mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kami panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin kami Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari adik-adik, angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu pada pagi hari ini. Walaupun kita masih kecil, tapi kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mau belajar mulai dari kecil untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau berikan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang main-main lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Agnes pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Sofi pada pagi hari ini. Yo, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Udah siap Alkitabnya semuanya? Oke, Alkitab dan kerikmanya mari kita persiapin. Kak Sofi tunggu. Oke, sudah siap semuanya. Yuk kita buka kerikma kita di hari ke-7. Oke, kita pada pagi hari ini akan berkenalan dengan satu tokoh Alkitab. Wah, siapa ya? Siapa? Oke, Musa. Kita lihat di kerikma kita akan berkenalan dengan satu orang tokoh Alkitab, yaitu bernama Musa. Oke, yuk semuanya pegang Alkitabnya, buka kerikmanya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Namun siapkan telinga kita, siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Oke. Adalah seorang yang bernama Musa. Musa adalah bangsa Israel yang hidup di tanah Mesir pada zaman kerajaan Raja Firaun. Nama Musa itu mempunyai arti, yaitu diangkat dari air. Pada saat waktu masih bayi, putri Firaun mengangkat Musa dari sungai. Makanya putri Firaun menamai bayi itu adalah Musa. Oke, pada saat Musa sudah mulai dewasa, Musa sudah mulai besar, Musa mulai mengetahui bahwa dirinya adalah seorang bangsa Israel. Dia pergi dari kerajaan, pergi menuju ke tanah Midian. Nah, pada saat tanah Midian, Musa sedang hidup bekerja sebagai penggembala domba, penggembala kambing dan domba. Pada saat Musa menggembalakan domba, Musa membawa dombanya ke tanah ke rumput hijau. Pada saat Musa menggembalakan domba, Musa pergi ke sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Di sana Musa melihat ada semak belukar yang dipenuhi oleh api. Itu berarti terbakar dong Kak Sofi? Enggak. Kenapa dipenuhi oleh api? Karena semak belukar itu tidak terbakar. Jadi semaknya masih utuh dan itu, tapi di situ api menyala-nyala. Musa penasaran nih. Itu apa ya? Musa lalu mendekat. Musa heran. Kok nyala api tapi ininya nggak kebakar, semak belukarnya kok nggak kebakar. Ternyata disitulah Tuhan menampakkan diri oleh Musa. Musa langsung berlutut. Musa langsung bilang, Tuhan berkata gini, Musa, kaukah itu? Langsung Musa kaget. Musa bilang, iya Tuhan, ini aku. Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Karena pada saat itu bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Pada saat Musa mendengar itu, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya? Siapa saya? Saya ini hanya penggembala domba. Saya ini hanya anak muda yang menggembalakan domba. Kenapa saya, Tuhan? Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Di situ firman Tuhan berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Adik-adik, janji Tuhan pada Musa yaitu Tuhan bahwa Allah akan menyertai Musa. Pada saat itu Musa masih ragu, aduh Tuhan kok saya sih Tuhan. Tapi Musa tak berpegang teguh. Bukankah Allah berkata kalau Allah akan menyertai aku? Pada saat itu Musa langsung berkeyakinan,
saya tidak akan takut karena Tuhan Allah menyertai saya. Pada saat itu Musa langsung mengambil keputusan, oh ya, saya akan membawa bangsa saya keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, pada saat Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tapi itu adalah suatu kesulitan yang sangat besar yang Musa hadapi. Tapi Musa tetap berjalan, Musa tetap melangkah dengan iman dan dengan ketaatan Musa. Adik-adik ya, dengan iman Musa melangkah, saya tidak perlu khawatir karena Allah akan menyertai saya. Pada saat dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, begitu banyak hal yang Tuhan perbuat bagi Musa. Janji Tuhan itu iya dan amin, adik-adik ya. Janji Tuhan dalam kehidupan kita itu iya dan amin. Pada saat Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, begitu banyak rintangan, tapi Tuhan menyatakan kuasanya satu persatu. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dengan membelah lautan. Wah, lautan dibelah kayak apa ya? Mungkin kayak SeaWorld ya sekarang ya. Tapi SeaWorld itu dibuat manusia, tapi ini Tuhan Allah menyertai Musa dengan cara membelah lautan. Laut apa namanya? Dengan namanya Laut Teberau. Kita lihat, kita buka Alkitab dalam Keluaran pasal 14 sekarang. Kita buka dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kak Safi bacain supaya simak Alkitabnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow, keren ya penyertaan Tuhan ya buat bangsa Israel. Kita ngelihat ke kiri, air. Kita ngelihat ke kanan, air. Mereka berjalan tengah-tengah laut Teberau, karena Allah membelah laut itu. Dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Adik-adik, bukan hanya pada saat itu saja Tuhan menyertai mereka. Begitu banyak hal yang Tuhan menyertai mereka. Salah satunya adalah 10 tulah yang Tuhan keluarin di tanah Mesir. Ada 10 tulah, salah satunya adalah air menjadi darah. Ada 9 tulah lagi, adik-adik bisa dibaca dalam Alkitab ya adik-adik ya. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan juga menyertai bangsa Israel lewat makanan. Tuhan menurunkan roti mana dari langit. Kebayang gak sih adik-adik ketika Tuhan menurunkan roti mana dari air itu, dari langit itu Tuhan menurunkan nih, dan bangsa Israel hanya memunguti, hanya mengambil roti yang Tuhan turunkan dari langit untuk mereka makan. Bukan hanya itu saja adik-adik, di padang gurun itu panas apa sejuk sih? Panas. Pada siang hari mereka pasti panas, dan pada malam hari itu pasti dingin di padang gurun itu adik-adik. Padang gurun itu tidak ada pohon, adanya cuma pasir, mungkin semak-semak belukar yang tanaman kering, tanaman tanah adik-adik ya. Tapi Tuhan Allah menyertai bangsa Israel dan Musa. Pada siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel dengan tiang api sehingga mereka tidak dalam kegelapan, sehingga mereka bisa melihat jalan, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api di antara mereka. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan juga memberkati Musa. Kenapa Tuhan memberkati Musa? Karena Musa diberikan 10 perintah Allah oleh Tuhan yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Keren adik-adik ya? Keren. Pada saat pertama kali Musa diutus Tuhan, Musa bilang, Tuhan, siapa aku ini?
siapa sih saya ini yang Tuhan mau utus? Tapi Tuhan berkata, Musa, aku akan menyertai engkau. Dan pada saat itu juga Musa berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada semua perkataan Tuhan. Dan satu hal yang utama yaitu Musa mempunyai iman di hadapan Tuhan, adik-adik. Ketika Tuhan berkata sama Musa, Musa angkat tongkatmu. Musa dengan iman Musa angkat tongkat, lalu air laut terbelah. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kami akan berjalan di padang gurun. Tuhan Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Musa berjalan di padang gurun, dan benar Tuhan menyertai mereka. Adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar dari seseorang bernama Musa. Oke, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa aku ini? Dan mungkin pada pagi hari kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa aku ini untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan, saya tidak bisa melakukan memimpin pujian seperti pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Adik-adik juga berkata, mungkin Tuhan, saya masih terlalu kecil, saya ini bisa apa sih? No, Tuhan bilang sama kita, seperti yang Allah katakan kepada Musa, Allah yang sama yang berkata kepada Musa adalah Allah yang sama juga berkata kepada kita pagi hari ini, bahwa Allah akan menyertai kita asal kita mau taat, kita mau setia, dan paling utama kita mempunyai iman di hadapan Tuhan. Kita boleh beriman sama Tuhan. Tuhan, walaupun aku masih kecil, walaupun aku masih belum bisa apa-apa, tapi ketika aku punya iman kalau Allah akan menyertai aku akan melayani Tuhan. Dengan apa, adik-adik? Ya, dengan ketika kita di sekolah, perkataan kita, apa yang kita ucapin, apa yang kita keluarin dari perkataan kita, semuanya adalah firman Tuhan. Tingkah laku kita, sikap kita, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang tidak boleh mencontek. Kita tidak boleh mencontek. Kita sama aja kita melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan berbohong. Kita juga nggak boleh berbohong. Kita juga jangan mengucapkan saksi dusta. Kita tidak melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Itu juga suatu pelayanan kita di hadapan Tuhan, adik-adik ya. Bukan hanya kita melayani di gereja saja. Bukannya kita hanya melayani ini di tempat di rumah Tuhan, tapi kita di sekolah, kita di rumah, kita mau melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Amin, adik-adik ya. Oke, pada pagi hari ini kita mau seperti Musa yang selalu berharap dan selalu berpegang pada janji Tuhan. Kak Sofia kena percaya, semua kita yang ada pada pagi hari ini kita akan melayani Tuhan. Amin. Kita akan melayani Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita menutup Alkitab kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Ambil sikap doa yang baik di hadapan Tuhan, lipat tanganmu, tutup matamu. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami rindu, kami anak-anak sekolah minggu yang ada, kami anak Mighty Kids semua yang ada. Kami rindu Tuhan untuk selalu berpegang pada janji-Mu, yaitu kami melayani Engkau dan Engkau akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, walaupun kami belum bisa berbuat apa-apa, tapi kami akan percaya ketika kami boleh beriman di hadapan Tuhan, ketika kami boleh taat di hadapan Tuhan, ketika kami boleh menuruti segala perintah Tuhan seperti Musa, kami juga sanggup untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Pimpin kami Roh Kudus dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Kami rindu Tuhan, apapun yang kami perbuat semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami, buat pendidikan kami,
buat orang tua kami, buat keluarga kami, kakak adik kami. Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apapun yang boleh kami kerjakan, kami berbuat semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu boleh ditanam dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Yuk, stop dulu. Kita masih punya aktivitas pada pagi hari ini. Oke, untuk kelas pada aktivitas pagi hari ini, Kak Sofi bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas Tunas dan kelas Matius. Untuk kelas Tunas dan Matius boleh tulis di buku gambar atau di kertas. Tulisannya begini: aku, sebut namanya, bukan aku, sebut nama. Misalnya Sofi mau taat dan melayani Tuhan. Contoh lagi, misalnya Evan, tulis namanya, Evan mau taat dan melayani Tuhan. Pakai krayon boleh, pakai pensil boleh, mau diwarnain, mau digambar boleh, terserah aktivitas kalian masing-masing. Mungkin kalau untuk kelas Tunas Matius, kelas Tunas ini bisa dibantu oleh orang tuanya ya. Mungkin mama, papa bisa bantu anak-anak kelas Tunas untuk menuliskan nama, misal Evan mau taat dan melayani Tuhan. Oke, untuk kelas Markus, Lukas, Yohanes, seperti tadi Kak Sofi singgung, itu pada saat bangsa Israel di tanah Mesir, itu Tuhan menurunkan 10 tulah. Ya, 10 tulah. Nah, sebutin di tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis berurutan tulah yang Allah berikan di tanah Mesir. Oke, kelas Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan 10 tulah yang Allah berikan di tanah Mesir pada saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Semuanya ada dalam Alkitab ya. Buka Alkitabnya, lihat-lihat dalam Keluaran. Kak Sofi nggak mau sebut pasal karena itu tugas kalian, cari di Alkitab masing-masing dalam Keluaran. Oke, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kita adik-adik ya. Oke, semuanya selamat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan ingat, taat dan beriman di hadapan Tuhan. Oke, thank you. Selamat pagi, Tuhan memberkati.